salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Delina Sinaga dengan NIM 191111110114 dari kelas 3C Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Pada video kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah promosi kesehatan dengan tema yang diberikan aplikasi promosi kesehatan dalam menghadapi COVID-19 dan dengan judul yang saya angkat yaitu kurangnya protokol kesehatan di Cafe Manupi, Balikpapan Selatan. Yang menjadi sasaran sesuai judul yang saya angkat ialah pembeli atau pelanggan sebagai sasaran primer, karyawan atau pengelola kafe sebagai sasaran sekunder, dan kepala daerah sendiri sebagai sasaran tersier. Di masa new normal saat ini, masyarakat diharuskan untuk bekerja dan belajar serta aktivitas lainnya dari rumah untuk meminimalisir serta memutuskan rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Namun, sebagian besar kalangan menengah ke bawah mau tidak mau harus tetap bekerja seperti biasanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk dapat melangsungkan kehidupan mereka. Contohnya saja Cafe Manupi ini. Walaupun pemerintah telah menetapkan new normal, tetapi pemerintah juga telah menganjurkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Namun, tak sedikit masyarakat yang masih melanggar kebijakan dari pemerintah. Dan pelanggaran atau ketidakpatuhan ini juga terjadi di lingkungan Cafe Manupi. Berikut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan Cafe Manupi. Yang pertama, pelanggan atau pembeli tidak menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing ketika sedang mengantri pesanan. Yang kedua, telah terjadi kerumunan lebih dari 5 orang dalam satu meja. Pada tampilan saat ini, pelanggaran yang ketiga berupa pelanggan atau pembeli tidak memakai masker ketika sedang duduk. Lalu, terdapat penjual atau karyawan yang tidak menggunakan sarung tangan ketika sedang menyiapkan pesanan. Pada tampilan saat ini, kita bisa lihat bersama pelanggaran telah terjadi diakibatkan oleh pemilik Cafe Manupi atau pengelola kafe ini tidak memberi larangan duduk minimal 2 meter setiap mejanya, sehingga pembeli atau pelanggan tidak menerapkan social distancing kursi dengan yang lainnya, sehingga masih terjadi kontak langsung. Dan juga, pengelola kafe tidak menerapkan sistem take away, sehingga pelanggan dapat minum dan makan di tempat dan dapat menciptakan kerumunan. Dengan menaati protokol kesehatan, kita sudah dapat membantu pemerintah untuk memutuskan penyebaran dari COVID-19 ini. Adapun protokol kesehatan yang sudah diterapkan dalam lingkungan Cafe Manupi, antara lain, yang pertama, kafe sudah menerapkan protokol kesehatan berupa garis sebagai jarak dalam mengantri pesanan, sehingga tidak terjadi kontak langsung satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pengelola kafe telah menyediakan hand sanitizer dan air serta sabun untuk mencuci tangan. Yang ketiga, karyawan memakai masker ketika sedang menyiapkan pesanan. Untuk mewujudkan visi dan misi dari promosi kesehatan secara efektif dan efisien, maka diperlukan cara dan pendekatan yang strategis, yaitu dengan strategi promosi kesehatan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, antara lain advokasi, kemitraan, dan bina swasana, yang tentu saja berkaitan dengan judul saat ini. Yang pertama, strategi promosi kesehatan kemitraan, di mana pengelola kafe sebaiknya bekerja sama dengan aplikasi Gojek agar dapat mengurangi pembeli yang minum di tempat sehingga tidak terjadi kerumunan dan terciptanya social distancing. Lalu, pengelola atau pemilik kafe bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar kafe, misalnya di meja atau di kursi. Strategi promosi kesehatan yang kedua ialah bina swasana, di mana media sosial resmi Cafe Manupi dapat memberikan edukasi seperti memperkenalkan bagaimana cara mengantri dengan benar di masa pandemik ini. Bisa berupa dalam tulisan atau gambar serta memberikan informasi seputar COVID-19 di Balikpapan dari sumber terpercaya atau resmi. Di Cafe Manupi sendiri bisa mencetak gelas minuman dengan kata-kata untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19, serta dapat mencetak kata ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan untuk setiap mejanya. Dan juga, pemilik kafe menyediakan hand sanitizer setiap mejanya agar lebih memudahkan pembeli dalam menjaga kebersihan tangan. Adapun guna analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek
penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan termasuk Cafe Manupi ini. Maka, sebagai kekuatan yang ada dalam Cafe Manupi tersebut ialah telah menyediakan tempat cuci tangan sebelum melakukan pembelian, serta telah memberi batasan jarak dalam mengantri pesanan, dan juga menyediakan hand sanitizer setiap mejanya. Pembeli atau pelanggan seringkali melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker ketika berkunjung ke kafe, tidak berdiri sesuai dengan garis yang telah ditentukan, sehingga masih terjadi kontak langsung antara pembeli satu dengan yang lainnya, yang menjadikan ini sebagai kelemahan atau weakness. Opportunities atau peluang dalam masalah ini yaitu pembeli akan lebih merasa aman dan steril apabila membeli atau meminum di tempat yang mana protokol kesehatan telah dijalankan dengan baik pembeli maupun karyawan itu sendiri. Dan T sebagai threats atau ancaman di mana pembeli maupun karyawan tidak menerapkan protokol kesehatan dalam Cafe Manupi. Misalnya, pembeli atau pelanggan tidak memakai masker, kemudian karyawan tidak menggunakan sarung tangan ketika sedang menyiapkan pesanan, dan pembeli tidak berdiri sesuai dengan garis yang telah ditentukan, serta tidak memiliki kebijakan untuk mengatur jarak ketika minum di tempat seperti duduk. Maka, dengan adanya kelemahan dalam Cafe Manupi ini, menjadi ancaman bagi pelanggan maupun karyawan untuk lebih beresiko terpaparnya COVID-19. Maka, dengan adanya presentasi ini diharapkan Cafe Manupi lebih menegaskan perihal protokol kesehatan bagi pelanggan maupun karyawan sendiri. Karena kafe atau restoran dan tempat lainnya menjadi salah satu sumber penularan atau transmisi dari COVID-19 itu sendiri. Penerapan kebijakan new normal dinilai dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih produktif. Akan tetapi, kegiatan produktif ini harus disertai dengan sikap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan yang lebih ketat. Maka dari itu, ayo mari kita bersatu dengan menerapkan 3S, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Sekian presentasi dari saya, diharapkan video ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Salam sehat untuk kita semua.